Baik, izin saya mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Saya ulang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Di sore hari ini kami dari Guru Inovatif Indonesia melanjutkan kelas eksklusif bimbingan makalah atau laporan best practice untuk minggu yang kedua. Nah, di minggu yang pertama kami sudah membahas terkait tentang konsep awal dari best practice dan juga sistematika awal. Jadi dengan itu harapannya adalah Bapak Ibu sudah mampu menggali pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan atau mungkin mau merencanakan sesungguhnya juga tidak masalah asalkan nanti bisa Bapak Ibu jadikan itu sebuah praktek terbaik. Nah, dari situ sebagian besar saya lihat sudah mulai menuliskan judulnya dan juga sudah mulai menyusun bab satunya tentang best practice Bapak Ibu. Yang jelas best practice ini sesungguhnya mirip dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, gitu ya, PTK dan yang lainnya. Cuma perbedaannya adalah best practice ini sekali lagi adalah pengalaman terbaik, sehingga Bapak Ibu yang akan tuliskan adalah sesuatu yang sudah Bapak Ibu jalani, gitu ya. Kalau penelitian umumnya biasanya membuat sebuah proposal, kita jalani dan kita tulis bab 4-5-nya. Tetapi kalau dalam best practice Bapak Ibu menjalani dulu sampai dengan tuntas. Kalau sudah itu dianggap praktek terbaik, maka bisa Bapak Ibu tulis. Yang jelas best practice ini sifatnya jauh lebih simpel dibandingkan penelitian-penelitian pada umumnya. Karena best practice ini bukan penelitian. Bapak Ibu tinggal menuliskan sesuai dengan alur langkah-langkah yang Bapak Ibu kembangkan sendiri, dengan media yang bebas Bapak Ibu pilih sendiri, pakai media yang sudah ada boleh, pakai metode atau yang sudah ada juga boleh, membuat sendiri juga boleh, Bapak Ibu sebagai guru mengajar boleh, tidak mengajar juga boleh. Jadi itulah best practice. Berbeda dengan mungkin penelitian tindakan kelas, memang harus mengajar ya, memang harus mengajar dengan aturannya harus misalkan harus satu kelas, harus ikuti siklus dan yang lainnya. Kalau best practice sangat bebas sekali Bapak Ibu lakukan apapun itu yang dianggap terbaik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu terkait dengan bab selanjutnya, yaitu ada bab 2 dan bab 3. Nah, kembali kami ingatkan bahwasannya best practice ini tidak terikat dengan jumlah bab. Maksudnya ada beberapa yang menuliskannya dengan konsep 4 bab, ada yang menuliskannya dengan 5 bab. Sesungguhnya tidak ada yang salah karena memang bukan sebuah laporan penelitian. Nah, silakan Bapak Ibu nanti boleh menggunakan konsep 4 bab ataupun 5 bab. Tetapi meskipun 4 bab atau 5 bab, Bapak Ibu tetap sangat disarankan sesuai dengan pedoman tetap mencantumkan namanya kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori. Jadi apapun itu tetap ada namanya landasan teori. Nah, bagaimana cara mencarinya akan mungkin sedikit diberikan review atau highlight yang pertama oleh Bapak Muhammad Suhardi. Pak Suhardi, saya persilakan. Baik, kita tunggu. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Sebelumnya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga sehat selalu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Inilah pertemuan kita yang kedua, tapi ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas Best Practice. Dan alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu sudah sangat semangat di grup, sudah banyak yang mulai mencoba untuk mengirimkan judul dan bab satunya. Itu adalah awal Bapak Ibu dan proses Bapak Ibu menulis sebuah laporan best practice.
Jadi tidak bisa Bapak Ibu menulis satu laporan kemudian jadi dalam 1 hari ataupun 2 hari. Jadi berproses. Dimulai dari judul, kemudian bab satunya dulu, kemudian minggu ini Bapak Ibu bisa lanjutkan di bab 2 dan bab 3. Dan minggu berikutnya kita akan tulis bab 4 dan seterusnya sampai dengan lampiran. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, sebelumnya salam kenal Bapak Ibu semua, salam kenal dan salam hormat dari saya. Saya Muhammad Suhardi, yang di grup minggu pertama kita belum bisa ketemu sepertinya ya. Dan di hari kedua inilah yang kita akan lebih banyak membahas, ataupun Bapak Ibu harus ketahui juga bahwa dalam sebuah best practice itu juga ada kajian pustakanya. Nah, kok bisa ada kajian pustakanya, Pak? Ini adalah karena ini adalah pengalaman saya ataupun hal yang pernah saya lakukan gitu ya. Apakah harus ada kajian pustakanya? Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, dalam sebuah laporan best practice itu ada kajian pustakanya. Aturannya dari mana? Bapak Ibu bisa melihat di buku 4 Bapak Ibu yang menjadi seorang guru ya. Ada di sana aturan untuk ada bagian kajian pustaka. Nah, ada di bagian lampiran itu ada kajian pustaka. Apakah jumlahnya 4 atau 5 bab dan kajian pustaka itu ada pada bab 2. Nah, ini sesungguhnya tidak ada ketentuan bakunya Bapak Ibu, sekali lagi. Tidak ada ketentuan baku di seperti yang disampaikan oleh Pak Radi tadi, ada pada bab 2, tetapi kebanyakan dalam setiap laporan karya tulis itu kajian pustaka ataupun landasan teorinya itu ada pada bab 2. Jadi itu yang kami gunakan sebagai panduan. Tetapi yang penting adalah ada kajian pustaka atau kajian teorinya. Istilahnya menggunakan kata apa, Pak? Karena ada yang menggunakan landasan teori, ada yang menggunakan kajian teori, ada yang menggunakan kerangka berpikir seperti itu. Nah, sesungguhnya itu adalah hanya istilah Bapak Ibu. Hanya istilah yang jelas setiap apa yang kita lakukan, nah itu bersumber dari teori-teori ataupun konsep-konsep yang ada. Nah, karena dari segi keilmuan, kalau ada pepatah yang bilang ketika kita melakukan tindakan tanpa teori itu adalah apa istilahnya ya? Coba-coba saja tanpa ada dasarnya. Nah, gitu ya. Lalu ini tujuan dari teorinya. Kenapa dalam best practice itu butuh teori? Nah, ya. Kalau kita ingin misalkan Bapak Ibu ingin ataupun mau pergi ke Lombok gitu kan, mau pergi wisata. Tentu Bapak Ibu harus paham terlebih dahulu Lombok itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu mulai searching di Google, oh ini destinasi wisatanya. Lalu Bapak Ibu cari lagi informasi, berapa harga tiket, kita menggunakan apa ke Lomboknya. Kemudian kita mau menggunakan kendaraan apa, berapa jam kita harus menempuh perjalanan. Nah, itulah sebuah teori ataupun sebuah informasi berkaitan apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar kita berangkat gitu kan, tapi ada informasi-informasi tertentu yang harus kita ketahui dan pembaca juga harus tahu informasi itu. Nah, ini yang harus dipahami dalam setiap dasar dari sebuah teori. Lalu sesungguhnya ada materi ini sudah saya jelaskan Bapak Ibu, sudah kami jelaskan di
di grup materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca-baca ataupun menyimak materi ini. Ada juga yang berbasis video. Kemudian di kajian pustaka, Bapak Ibu, jika dalam KTI ataupun makalah ataupun laporan best practice apapun disebutnya itu, jika Bapak Ibu banyak ataupun bagus membuat sebuah kajian pustaka, maka Bapak Ibu bisa membuatnya sebagai buku nantinya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat sebuah jurnal, bisa membuat sebuah artikel populer juga kan. Nah, itu salah satu manfaat dari kajian pustaka. Baik, dalam setiap ataupun dalam karya tulis ilmiah, nah ini best practice ini adalah salah satu juga karya tulis ilmiah, karena disebutnya makalah ataupun laporan. Jadi tidak hanya sekedar kita menulis pengalaman kita menulis praktek terbaik apa, nah tetapi praktek terbaik yang kita lakukan itu harus ada dasarnya. Bagaimana Pak kalau tidak ada dalam teori ataupun kajian pustaka yang saya lakukan? Nah, misalkan saya mengaplikasikan ataupun menerapkan salah satu cara pembelajaran gitu kan. Nah, misalkan Bapak Ibu menggunakan media apa gitu ya. Nah, di situ. Kalau Bapak Ibu searching di buku ataupun di artikel belum ada gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mencari yang terdekat ataupun yang relevan. Mungkin tadi yang secara yang saya sampaikan tadi media pembelajaran. Nah, gitu kan. Ataupun strategi pembelajaran. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Di kajian pustaka yang ditulis, misalkan Bapak Ibu membuat sebuah inovasi digitalisasi dokumen. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di perpustakaan, pustakawan, membuat sebuah program digitalisasi dokumen untuk pelayanan publik. Nah, ini yang Bapak Ibu kaji dalam kajian pustakanya adalah yang pertama digitalisasi dokumen itu seperti apa, kemudian pelayanan publik itu seperti apa. Inilah yang dijelaskan secara kajian teori yang harus lengkap Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertama silahkan bisa dimulai dari pengertiannya apa dulu. Kemudian manfaat digitalisasi seperti apa. Jenis-jenisnya seperti apa gitu kan. Nah, ini yang dijelaskan dalam kajian pustaka dan sebuah laporan best practice. Nah, jadi betapa pentingnya dan nantinya juga sangat bermanfaat jika memang Bapak Ibu sudah membuat. Ini ya. Nah, ini mungkin judul Bapak Ibu seperti ini, penggunaan ataupun inovasi digitalisasi dokumen dengan untuk mempermudah akses pelayanan publik di masyarakat. Ataupun Bapak Ibu, saya coba cek judulnya saat yang ada di grup satu saja. Di grup ini saya coba cek judulnya dari Bapak. Sebentar, saya coba cek ya. Nah, ini saya download barusan saja dari WA Group. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Judulnya ini metode pembelajaran mix and match untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini. Jadi, yang harus dijelaskan dalam kajian pustaka ada pada bab 2-nya adalah metode pembelajaran mix and match ini. Nah, ini adalah hal ataupun hal yang Bapak Ibu jelaskan secara kajian pustaka yang pertama dan juga pada bagian hasil belajar. Nah, ini dua variabel inilah ataupun dua hal inilah yang Bapak Ibu jelaskan dalam kajian pustaka. Nah, mudah-mudahan sudah ada gambaran dan itulah yang Bapak Ibu akan lakukan sekarang. Kemudian contoh lain lagi, penerapan media pembelajaran Zoom meeting untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Jadinya yang
yang harus dijelaskan adalah media pembelajaran, Zoom meeting, lalu terkait dengan motivasi pembelajaran. Ada dua hal yang harus Bapak Ibu jelaskan dalam kajian pustakanya. Bisa Bapak Ibu mulai dari pengertiannya sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang Bapak Ibu terapkan seperti itu. Nah ini kalau Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu ataupun pengawas membuat sebuah program supervisi berbasis digital. Nah ini Bapak Ibu harus jelaskan apa supervisi akademik berbasis digital ini apa. Mulai dari pengertiannya, pengertian supervisi akademik. Kemudian nanti dikaitkan dengan digital menggunakan aplikasi apa gitu kan. Lalu tujuannya apa? Kemudian dijelaskan lagi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Nah, ini memanfaatkan apa ataupun di mana Bapak Ibu bisa mencari referensi ataupun sumber-sumber yang ilmiah, karena dalam best practice ini juga menggunakan sumber ilmiah. Oleh karena itu Bapak Ibu menggunakan sumber-sumber ilmiah juga, ataupun sumber yang memang berasal dari hal-hal yang dari penelitian misalkan, ataupun dari teori yang ada di buku. Nah, kalau Bapak Ibu searching di Google Scholar ataupun di Google Cendekia ini, Bapak Ibu akan banyak menemukan artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu kutip. Misalkan nanti akan saya coba praktikkan sedikit. Kemudian silahkan Bapak Ibu cari di Google Book juga. Kalau artikel mungkin Bapak Ibu banyak menemukan artikel. Kalau di Google Book Bapak Ibu akan menemukan buku ataupun teori-teori terkait dengan apa yang Bapak Ibu cari, pasti ada. Nah, ini yang saya tekankan Bapak Ibu. Lalu bagaimana tips dalam menulis kajian pustaka yang hari ini harus Bapak Ibu buat gitu kan? Karena kalau Bapak Ibu tidak segera membuatnya, kadang lupa kita ataupun terlena sehingga nggak jadi laporan best practice kita. Silahkan buat kerangkanya Bapak Ibu. Kerangka ini seperti yang pertama. Nah, buat seperti ini terlebih dahulu. Dari judulnya apa, kemudian variabel ataupun hal yang Bapak Ibu terapkan. Nah, ini media pembelajaran, kemudian apa dampaknya. Nah, ini yang dua hal inilah yang Bapak Ibu buat kerangkanya. Satu, apa gitu, kemudian dua. Kemudian subnya ini silahkan ditentukan dan apa saja yang Bapak Ibu ingin jelaskan secara kajian pustaka. Nah, itu adalah tips yang pertama. Kemudian semua sumber rujukan berasal dari buku dan jurnal ilmiah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sumbernya pun harus dari sumber ilmiah karena yang kita tulis ini adalah karya tulis ilmiah, gitu ya. Nah, dari buku dan jurnal. Apakah boleh dari website? Boleh, tetapi tidak banyak, gitu ya. Dan sumbernya bukan dari sumber website yang komersil. Nah, artinya yang .com, .co.id itu adalah komersil. Yang boleh itu biasanya yang www.ac.id, .go.id itu boleh. Tetapi sekali lagi itu pun sangat terbatas sekali sumber itu. Kalau dari 10 boleh satu lah. Nah, itu prinsipnya. Kemudian sumber pustaka merupakan keluaran terbaru. Nah, ya yang terbaru karena setiap apa yang kita lakukan itu tentu kita butuh hal yang baru dan hal yang mungkin Bapak Ibu juga membutuhkan seperti itu, membutuhkan sesuatu yang inovasi yang baru. Kalau enggak baru, kayaknya akan terkesan bukan sebuah inovasi seperti itu. Lalu perhatikan cara pengutipan sumber pustaka yang benar. Nah, ini silahkan juga Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu menuliskan kutipan dan menuliskan daftar pustakanya pada bagian akhir itu silahkan diperhatikan yang penulisan daftar pustaka yang benar.
Selanjutnya, nah ini untuk sitasi ataupun kutipan ini nanti akan Bapak Ibu banyak coba dibaca ataupun disimak pada materi yang kami sampaikan pada video itu. Lalu Bapak Ibu bisa coba untuk mencermati, dan hal-hal yang Bapak Ibu tidak ketahui ataupun Bapak Ibu masih bingung, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan. Dan sekian dari saya untuk materi highlight-nya. Saya kembalikan kepada Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suwardi atas penyampaian materinya. Sesungguhnya itu merupakan highlight ya, Bapak Ibu, highlight materi. Kalau ingin lengkapnya, Bapak Ibu bisa simak kembali materinya yang sudah kami bagikan pada link. Itu ada materi, ada video juga. Gitu. Mungkin hari yang terlewat bisa menyimak videonya. Oke, berikutnya saya review juga sedikit materi tentang pelaksanaan best practice. Mungkin saya review cepat saja, 5-10 menit sebelum kita lanjut pada sesi diskusi. Ya. Oke, kita tekankan kembali bahwasannya best practice ini merupakan pengalaman. Ya. Meskipun nantinya Bapak Ibu Pak, saya belum punya best practice sekarang, bolehkah merencanakan? Sebenarnya bukan direncanakan, tapi Bapak Ibu lakukan dulu, kalau memang terbaik, ya boleh kita tulis jadi best practice, tapi tetap tidak bisa direncanakan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit tips dari saya bagaimana cara nulis pengalaman. Yang jelas Bapak Ibu ketika masih bingung harus pilih dan pilah dulu pengalaman yang apa yang ditulis. Kalau memang best practice maka kaitkan juga dengan bukti-buktinya. Terkadang ada suatu pengalaman praktek terbaik yang bagus sekali tetapi buktinya minim. Nah, itu juga susah. Jadi harus dikaitkan juga dengan bukti. Kemudian kalau sudah ada bukti biasanya nanti akan lebih mudah dalam menyusun, kemudian menentukan judul, dan juga mengembangkan isi-isinya. Nah, kemudian, ini merupakan salah satu jenis sistematika ya. Tapi mungkin Pak saya menemukan model yang lain, boleh diikuti boleh ya. Tapi sesungguhnya intinya sama. Kenapa best practice kok beberapa sistematika kok kadang ada yang berbeda bentuknya? Karena memang best practice ini makalah, bukan suatu jenis laporan penelitian, sehingga tidak ada acuan baik dari babnya ataupun subbabnya. Jadi tidak ada yang menyalahkan juga isinya apa. Yang jelas sistematikanya, yang jelas ada pendahuluannya, ada tinjauan pustaka, ada pembahasannya, ada penutup. Nah, pembahasannya ada yang dipisah jadi bab 3 dan bab 4, ada yang langsung bab 3 isinya kedua hal ini. Oke, di sini kami konsep dipisah jadi ada pelaksanaan dan ada hasil. Maksudnya pelaksanaan ini apa? Pelaksanaan di sini adalah Bapak Ibu nanti jelaskan poin-poinnya dulu aja, sasarannya siapa, kemudian waktu dan tempatnya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana, gitu ya. Kemudian bahan materinya apa saja, kalau memang mengajar ya. Kalau memang nggak mengajar, sampaikan mungkin alat-alatnya apa saja, atau mungkin bahan yang digunakan seperti apa. Jadi tidak harus bentuk seperti ini. Ditambah poin lagi boleh, Pak. Saya tambahkan poin tertentu apa boleh, karena memang bukan suatu acuan. Kemudian ada metode pelaksanaan, ada instrumen pelaksanaan. Nah, instrumen pelaksanaan juga bukan sebuah instrumen penelitian. Bapak Ibu yang jelas ketika melakukan hal tersebut, alatnya apa saja, alat yang digunakan. Ceritakan, deskripsikan, kalau ada gambarnya juga boleh tampilkan juga boleh. Atau metode pelaksanaannya di sini, metode adalah cara, ya pelaksanaan adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Maka metode pelaksanaan di sini adalah prosedur. Bapak Ibu ketika melakukannya, langkah-langkahnya seperti apa? Ya dibuat poin aja. Langkah pertama seperti ini, Pak. Kedua seperti ini, sampai dengan tuntas seperti apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bentuk seperti ini juga boleh. Ditambahi poin boleh, ada beberapa yang dihapus juga boleh. Kalau bingung, Pak, saya bingung, Pak, ya sudah ikuti ini aja. Nah, ini ada penjelasannya masing-masing seperti apa. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Nah, terkadang untuk memudahkan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat PTK atau mungkin sudah pernah menulis PTK. Nah, ada sedikit persamaan antara metode penelitian dan metode pelaksanaan, atau ada yang menuliskan juga dengan istilah pelaksanaan kegiatan.
Apa perbedaan dan persamaannya? Mirip. Kalau di PTK ya sama, menampilkan bab 3-nya, ditampilkan subjek, tampilkan tempat dan waktu. Pada best practice juga sama, tampilkan tempat dan waktu, tampilkan subjek juga. Bedanya kalau PTK ada namanya prosedur PTK. Prosedur PTK yang ditampilkan ya siklus PTK gitu ya. Kalau di best practice pelaksanaannya, strateginya, dan tidak ikut konsep apa saja. Maksudnya tidak ikut konsep mana aja, Bapak Ibu boleh menjelaskan langkah-langkahnya sendiri boleh. Nah, kalau kemudian berikutnya kalau dalam PTK ada namanya, kalau pengumpulan data saya yakin ada juga best practice ataupun PTS, PTK, bedanya di analisis data. Kalau PTK wajib ada teknik analisis data karena merupakan penelitian. Jadi data-data Bapak Ibu yang sudah kumpulkan, menganalisisnya pakai apa? Apakah pakai skala atau pakai rumus atau pakai persentase, pakai tabel atau pakai apapun harus diceritakan. Tetapi kalau dalam best practice tidak harus muncul istilah bagaimana cara analisis datanya, nggak harus muncul. Tanpa rumus pun boleh. Pak, saya nggak ada rumusnya, Pak, saya pakai wawancara saja, pakai observasi saja, pakai dokumentasi saja. Sangat boleh sekali. Jadi tidak harus ada rumus, tidak harus ada peningkatan skor. Maksudnya tidak harus dalam bentuk angka. Kalau memang pengen pakai angka, silakan pakai deskripsi, pakai dokumentasi, pakai wawancara, pakai angket, apapun itu juga boleh. Itu bedanya best practice dengan PTK, sehingga tidak terjebak harus ada analisis data, harus ada ini dan itu. Nah, mungkin itu aja. Selebihnya nanti lebih banyak diskusinya ya. Agar apa? Agar punya banyak waktu, Bapak Ibu bisa cerita boleh, curhat boleh, sampaikan kesulitannya di mana. Khususnya biasanya kalau yang pertemuan hari ini terkadang masih bingung judul ini kata kuncinya apa ya, kadang gitu. Boleh juga disampaikan agar kita juga tahu kendala Bapak Ibu di mana. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya masih ada waktu sekitar 30 menit, bahkan lebih kalau masih banyak pertanyaan Bapak Ibu. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung, silakan klik tombol raise hand atau tombol apapun itu di tempat Bapak Ibu yang sekiranya bisa kami buka mikrofonnya. Bisa juga menulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini Bu Nini punya saya, Pak, di review. Boleh Bu Nini tulis judulnya. Nanti kita bisa berikan saran dan masukan mungkin tentang kata kuncinya ya di bab 2 ya. Boleh nanti kita seperti apa sih? Atau Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kendalanya di judul dan bab 1 apa? Bisa klik raise hand. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu raise hand. Ya, oke, judul boleh. Yang ingin berinteraksi secara langsung boleh klik raise hand Bapak Ibu. Tombol raise hand-nya berfungsi. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bisa juga bertanya secara langsung. Atau mungkin yang kemarin belum bisa nulis judul, belum bisa menulis pendahuluan atau menulis bab 1 bisa cerita boleh. Kami akan beri saran dan masukan, berikan saran dan masukan. Sambil bisa menulis di kolom chat Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin Pak Hardi bisa memberikan, oh ini sudah ada yang raise hand. Silakan Bu Elvi bisa membuka mikrofonnya, dibuka dulu Bu Elvi. Oke, silakan Bu Elvi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi. Ini tadi mengenai masalah kajian pustaka. Itu kan kita buat landasan teoritisnya pertama sekali. Kemudian itu terakhir nanti kan ada landasan kerangka berpikir ya Pak ya. Nah, itu mengenai kerangka berpikir ini apakah ini mentok bahasa kita sendiri kita kaitkan dengan landasan teoritis itu atau gimana Pak? Kayaknya agak-agak susah ini Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik Bu Elvi akan langsung saya respon. Dalam bab 2 apapun itu Bapak Ibu, baik
best practice, PTK atau yang lainnya gitu ya. Memang ada, sebenarnya tidak wajib ya, tidak wajib ada namanya poin kerangka berpikir. Yang jelas Bapak Ibu, yang dimaksud kami kerangka berpikir adalah Bapak Ibu bisa memetakan poin-poinnya saja. Misalkan nggak harus ada poin tersendiri, Bu. Nggak harus ada, saya buka lagi mikrofonnya biar interaksi. Mohon maaf tadi saya matikan. Maksudnya tidak harus ada namanya poin kerangka berpikir. Ketika Ibu nulis tinjauan pustaka di bab 2, maka langsung saja A membahas apa, B membahas apa, C membahas apa. Itu aja sudah cukup. Iya. Boleh, itu sudah andai kata apa namanya, mungkin disampaikan judulnya apa Ibu? Mungkin kami akan bantu sampaikan, atau Pak Ardi nanti bisa memberikan saran dan masukan kait, bisa dibantu juga di search. Nanti saya tulis saja ya Pak. Boleh, atau mungkin kata kuncinya sampaikan Ibu tentang apa? Saya tentang, karena saya fasilitator kemarin waktu Natar tuh kayaknya guru-guru tuh kok semangat gitu Pak. Jadi saya bawakan konsep mikir yang saya berikan di situ gitu. Iya. Nah, konsep mikir lah itu. Konsep dalam mikir. Pembelajaran. Baik. Oke. Dengan tekniknya Bu, teknik tertentu mungkin tekniknya apa yang digunakan? Saya ini yang saya gunakan itu dari yang saya ambil dari RPP mereka gitu ya kan. Kemudian dalam pembelajaran lah, konsepnya pembelajaran. Kita observasi gitu guru yang telah mengadakan pelatihan. Kemudian kan kita observasi, kita peer teaching itu. Baik. Kita lihat dengan menggunakan teori ini gimana gitu. Baik. Nah, itu menurut saya bisa, kata-kata kunci itu bisa digunakan untuk bab 2. Misalkan, saya menemukan ketika pelaksanaan menggunakan istilah peer teaching, maka salah satu poin dari bab 2 bisa peer teaching. Atau kalau misalkan mengajak berpikir, misalkan bisa istilahnya dengan mencari kata kuncinya brainstorming mungkin ya. Brainstorming, atau mungkin kalau Ibu menggunakan peta konsep di sana, siswa peserta pelatihan diminta untuk membuat seperti itu juga bisa, banyak hal yang sebenarnya bisa, misalkan mind mapping atau apa. Kalau mengajak berpikir biasanya brainstorming bisa, atau mungkin kalau memang peserta pelatihannya juga berkelompok bisa cooperative learning juga bisa. Tidak harus siswa ya, cooperative learning, collaborative learning juga bisa. Sebenarnya tergantung Ibu penekanannya di mana, nanti kata kunci itu bisa dicari di internet sebagai bab 2 gitu ya. Dan tidak harus banyak kalau best practice ini Bapak Ibu ya. Cukup misalkan Pak, saya 3 poin aja Pak. 1 collaborative learning, 2 peer teaching, 3 misalkan keaktifan boleh, atau 2 sebenarnya boleh, asalkan bisa mengembangkan isinya. Begitu Ibu? Ya, Pak, makasih Pak. Oke. Mungkin ditambahkan Pak Suardi? Mungkin sedikit saya review Bapak Ibu, yang dari sisi kajian pustaka, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pada materi, kemudian tadi di materi itu ada kami berikan template. Sesungguhnya inilah yang jadi dasar Bapak Ibu dalam menyusun dari laporan best practice. Ini ada sumbernya, ada pada buku 4 Bapak Ibu. Jadi ini sumbernya pada buku PKB. Nah, kemudian pada bagian kajian pustaka. Nah, di sini. Nah, untuk sekali lagi saya sampaikan bahwa pada bab 2 itu bisa Bapak Ibu menggunakan kajian pustaka seperti pada template yang kami berikan pada materinya. Di bagian kajian pustaka. Nah, di sini. Nah, ini kajian bab 2, kajian pustaka, kemudian pada teori A dan teori B. Lalu silahkan teori A dan teori B ini dikupas tuntas. Nah, dikupas tuntas secara lengkap Bapak Ibu sesuai dengan konsep ataupun teori yang Bapak Ibu dapatkan. Lalu, nah ini ada beberapa yang sudah memberikan saya judul di kolom chatting dari Ibu Nini Nur Hayati. Pemanfaatan barang bekas sebagai alternatif praktikum fisika untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kira-kira nih apa yang harus saya bahas gitu di kajian pustakanya? Kalau judulnya seperti ini, tentu Bapak Ibu best practice ini adalah hal yang pernah Bapak Ibu lakukan, ya, hal yang pernah Bapak Ibu lakukan sehingga ada dampaknya terhadap mungkin motivasi belajar siswa, ada dampaknya terhadap lingkungan Bapak Ibu sesuai dengan profesi Bapak Ibu masing-masing. Karena best practice ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, tetapi mungkin pustakawan, ada kepala sekolah, ada pengawas, gitu kan.
Itu semua bisa. Nah, lalu yang harus, misalkan judulnya pemanfaatan barang bekas sebagai alternatif. Silahkan barang bekas sebagai alternatif praktikum. Bisa Bapak Ibu kaji bisa Bapak Ibu kaji terkait dengan sumber belajar atau media pembelajaran. Ya. Ini terkait dengan, karena ini terkait dengan media pembelajaran ya, yang Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu gunakan sebagai sumber belajar. Nah, barang bekas ini kan termasuk hal yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, ini adalah termasuk dalam sumber belajar atau media pembelajaran. Nah, itulah yang Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu kaji secara kajian pustaka. Sumber belajar apa pengertiannya? Pengertian sumber belajar, kemudian jenis-jenis sumber belajar. Nah, mungkin nanti salah satunya adalah media-media bekas ataupun barang-barang bekas seperti ini. Nah, barang bekas sebagai alternatif praktikum. Ini tidak harus, kalau Bapak Ibu cari teorinya barang bekas sebagai alternatif praktikum, nggak akan dapat Bapak Ibu. Nah, jadi boleh Bapak Ibu gunakan, apa kira-kira yang paling dekat nih? Oh, ternyata barang bekas sebagai alternatif praktikum ini adalah salah satu contoh ataupun salah satu bagian dari media ataupun sumber belajar. Berarti yang Bapak Ibu kaji adalah sumber belajar itu. Nah, karena sumber belajar ada yang bersifat langsung dan tidak langsung kan, seperti itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu kaji yang pertama, khususnya Bu Nini. Kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini jelas yang Bapak Ibu kaji adalah motivasi belajar siswa. Dari pengertiannya apa sampai dengan tujuannya apa, kemudian jenis-jenis motivasi pembelajaran itu apa. Nah, itu yang Bapak Ibu ataupun khusus Bu Nini cari di kajian pustaka. Lalu ada judulnya Pak Jamroh, masker strategi. Oh ya, kemarin sudah sempat saya coba baca untuk masker ini sebuah akronim, tapi saya agak lupa Pak Jamroh singkatan dari apa masker ini. Boleh Bapak Ibu membuat sebuah akronim di judul gitu ya. Tetapi nanti di bagian latar belakang itu bisa dijelaskan singkatan ataupun kepanjangan dari masker ini. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu harus jelaskan di kajian pustaka, kemudian jelaskan juga keaktifan belajar siswa berbasis tematik. Nah, ini harus dijelaskan secara kajian pustaka pada judul Pak Jamroh. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan pada kajian pustaka. Sekali lagi, sebelum Bapak Ibu menulis sebuah kajian pustaka, silahkan untuk baca-baca terlebih dahulu. Coba cari-cari sumbernya. Cari-cari sumbernya, kemudian silahkan dicek Bapak Ibu. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek di Google Scholar Bapak Ibu ya. Google Cendekia atau Google Scholar sama saja. Nah, di Google Cendekia ini silahkan Bapak Ibu searching. Karena sebelum Bapak Ibu banyak untuk menulis, tentu Bapak Ibu harus banyak membaca terlebih dahulu tentang apa yang Bapak Ibu ingin kaji di kajian pustaka. Misalkan pada bagian pemanfaatan barang bekas dalam praktikum. Nah, tentu Bapak Ibu, tadi saya berpikir bahwa mungkin belum ada gitu ya, belum ada ataupun belum banyak gitu ya terkait dengan literasi ataupun sumber-sumber yang ada dalam Google Scholar ataupun Google Book. Ternyata banyak juga yang sudah meneliti, yang sudah menuliskan terkait dengan praktikum pemanfaatan barang bekas ini. Oh, ternyata banyak juga gitu ya. Silahkan bisa dicek ya. Nah, ini. Silahkan Bapak Ibu bisa ambil pada bagian tertentu yang bisa dibuat jadi kajian pustaka ataupun yang bisa dijadikan sebagai teori Bapak Ibu dalam
menyusun dalam kajian pustakanya. Nah ini. Kemudian di Google Book juga boleh, silahkan dicari. Ternyata banyak sekali pemanfaatan barang bekas dalam pembuatan alat peraga. Nah, ya tentu yang diambil adalah pemanfaatan barang bekas ataupun sumber belajar, gitu ya. Nah, yang jelas, Bapak Ibu jelaskan hal yang Bapak Ibu terapkan dan dampaknya itu secara teori dengan lengkap. Itu Pak Randi. Oke, baik, kita lanjutkan dulu Pak Suardi. Berikutnya silakan Ibu Nurul Azizah untuk bertanya secara langsung. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini saya masih bingung. Selama ini saya beberapa contoh yang di-share dan beberapa teman-teman yang sudah untuk konsultasi terkait dengan judul. Ini saya bingung, Pak, ya. Terus melihat dari beberapa judul yang sudah masuk, ini saya dari awal pertemuan dengan Pak Randy kemarin, saya sudah punya judul yang sudah pernah saya lakukan di awal tahun 2020 sebelum pandemi. Itu saya sudah menerapkan juga ini penggunaan media permainan monopoli yang saya beri nama sendiri dari singkatan dari materi yang mau saya pelajari di kelas, yaitu mencoba dengan judul ini, Pak, ya. Mungkin ada masukan dari Pak Randy, bermain monopoli per kota Vermodata dalam mempelajari materi Kingdom Animalia dalam kurung invertebrata. Atau judulnya dibuat begini, penggunaan media permainan monopoli per kota Vermodata untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 10 dalam mempelajari materi Kingdom Animalia invertebrata. Apakah itu tidak kepanjangan atau yang pertama? Tapi kalau yang pertama, ini tidak ada untuk, biasanya kan kalau saya lihat itu penggunaan bla 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 untuk bla 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 gitu. Itu yang saya tanyakan, Pak Randy. Kemudian apa yang harus saya jelaskan di pada bagian kajian pustaka? Apakah menjelaskan permainan monopoli secara umum itu bagaimana, dan masuk dari monopoli per kota Vermodata ini yang saya jelaskan dengan konsep saya sendiri. Makasih Pak Randy. Baik, terima kasih Bu Nurul Azizah. Oke, langsung saya respon saja. Yang pertama adalah tentang judul, ya. Saya rasa tidak ada masalah dari kedua judul yang Ibu sampaikan, ya. Cuma saya tekankan bahwasanya judul best practice ini sifatnya lebih luas, Bapak Ibu, lebih luas. Karena luas, maka Bapak Ibu bebas, tidak harus dengan konsep penggunaan ini untuk ini, gitu, atau penggunaan ini untuk meningkatkan ini. Biasanya Bapak Ibu yang menuliskan seperti itu tidak salah, tetapi karena memang sebelumnya sudah familiar dengan penelitian tindakan kelas, ya. Kan penelitian tindakan kelas adalah menyampaikan suatu tindakan dan menyampaikan perubahannya pada judul. Itu penelitian tindakan kelas. Best practice sebenarnya hampir sama, cuma kita tidak wajib menampilkan dampaknya pada judul. Sehingga Bapak Ibu atau Bu Nurul boleh juga menampilkan prakteknya saja dalam judul, sebenarnya boleh. Dampaknya tampilkan judul juga boleh, tidak juga boleh, agar tidak panjang juga boleh. Jadi misalkan Ibu Nurul memberikan nama penggunaan media monopoli ini pada materi ini, itu sebenarnya sudah cukup sekali, atau ditambahkan lengkap juga boleh, tidak masalah. Jadi oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang apa yang harus ditampilkan pada bab 2 kalau judulnya seperti itu. Maka Bapak Ibu sebenarnya kalau dari judulnya Bu Nurul sudah cukup jelas sekali, maka bab 2 bisa tampilkan boleh secara umum dulu media pembelajaran, boleh. Yang kedua, kalau mau lebih spesifik, boleh ditambahkan dengan media pembelajaran monopoli. Sangat banyak sekali di internet, saya yakin. Saya belum browsing, saya mengiranya cukup banyak sekali. Dan yang ketiga, boleh juga materi juga bisa. Misalkan Bu Nurul menyampaikan suatu materi A. Materi A itulah bisa ditulis pada kajian pustaka. Sangat banyak sekali gitu ya. Mungkin saya coba browsing ya. Saya belum mencari, tapi saya yakin kok. Kayaknya banyak juga ya. Google Cendekia. Bapak Ibu buka Google Cendekia atau Google Scholar ini, Google Cendekia.
penggunaan media monopoli. Banyak sekali ya ini banyak sekali penggunaan media monopoli dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini boleh. Pak, judulnya kok komplit, biasanya penelitian tindakan kelas. Boleh, tapi tetap boleh kita rujuk. Ya, ini boleh. Nah, banyak sekali Bu bisa mengambil referensi-referensi monopoli, pembelajaran dengan monopoli dapat meningkatkan ini menurut ini gitu juga. Banyak sekali bisa Bapak Ibu kembangkan di sini, atau mau cari yang umum juga boleh. Pak, saya ingin mencari media pembelajaran adalah, tapi ingin yang valid di mana Pak? Di Google Book Bapak Ibu. Google Book. Bapak Ibu buka Google Book, tapi Google Book ini nggak bisa di-copy dan hanya tampil preview saja. Oke, saya coba cari media pembelajaran umum aja ya. Nah, banyak buku. Diklik salah satu. Nah, klik salah satu. Nah, ini boleh. Cuma di sini tidak terbuka semua. Karena apa? Karena bukunya sesungguhnya membayar kalau pengen beli. Tapi paling enggak dari sini kita bisa nemu referensi dari apa ya? Oh, ternyata menurut ini kita dapat mengambil alat peraga adalah sasaran apa ya? Bisa kita ambil lah pengertian media pembelajaran. Boleh ya. Kalau seperti ini bagaimana mengambilnya? Ya boleh kita copy. Gerlas dan Eli dalam, tapi karena ini kita dalam buku maka bukan tahun ini yang dipakai, tapi tahun bukunya. Nah, teknik-teknik seperti itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari di apa ya? Teknik penulisan karya tulis ilmiah. Kalau bingung boleh tanya gitu ya. Bingungnya di mana? Segera ditanyakan biar nggak bingung. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang judul Ibu ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang terlewat boleh tulis lagi di kolom chat. Boleh tanya lagi, Bu. Dibuka mikrofonnya dulu. Ya, makasih Pak Randy. Ya, untuk tadi mengusulkan Pak Randy, yang pertama secara umum media pembelajaran. Kemudian yang kedua media pembelajar monopoli. Terus apa yang media pembelajar monopoli itu? Apakah nanti saya gabung dengan maksud? Soalnya ini monopoli yang saya kembangkan dari monopoli yang biasanya umumnya, gitu Pak. Baik, ya. Kalau dalam bab 2 tinjauan pustaka kaitannya adalah belum teknis ya Bapak Ibu menyampaikan secara umum saja tentang pustaka-pustaka umum. Nanti media Ibu nanti akan masuk pada pelaksanaan ataupun hasil pembahasan. Itu nanti di sana Ibu mulai menampilkan monopoli khas punya Ibu, foto-fotonya ditampilkan, diceritakan langkah-langkah pelaksananya seperti apa. Tapi paling enggak di kajian pustaka kaitannya adalah namanya pustaka yang kita kaji kan bukan tentang kita, tapi tentang orang lain, tetapi dari sudut pandang kita. Begitu, Ibu. Ya, yang terkait ini Pak Randy, masukan Pak Randy tadi yang terkait dengan bisa dijelaskan materi terkait dengan Kingdom Animalia, boleh. Itu apa secara umum saja dari materi pelajaran itu? Ya, secara umum aja boleh, Ibu. Jadi bebas, sesungguhnya bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil dari buku pelajaran boleh. Kan di sekolah kan ada buku pelajaran Yudhistira, Intan Pariwara, dan yang lainnya itu juga bisa ditampilkan. Yang penting ditampilkan sumbernya, siapa penulisnya, dan yang lainnya. Itu boleh. Ya, terima kasih Pak Randy. Boleh. Oke, kita lanjut. Berikutnya Ibu Ida Inayahwati. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya angkatan penulisan best practice bulan Januari, Pak. Oke, silakan Ibu. Sudah selesai, Bu? Alhamdulillah, tapi kayaknya masih dikoreksi lagi itu sama Pak Ikhwan itu. Iya, enggak apa-apa itu. Tok, Pak. Ini tadi yang terakhir itu adalah tentang teknis penulisan. Nah, kalau teknis penulisan, kemudian ada mengedit-edit tentang masalah yang berhubungan dengan IT, saya pasrah, Pak. Iya, oke. Pasrah. Ini bagaimana? Cawe-cawe dari tim pembimbing ini. Ada nggak dieditkan itu. Karena ada yang saya itu tidak bisa mengedit, Pak. Jadi itu mohon bantuan sekali untuk bisa mengeditkan beberapa yang saya memang tidak bisa. Saya ini gaptek tentang IT, ya mungkin karena faktor usia juga, Pak, yang kebetulan
Mungkin ada kendala lain, Ibu? Ada kendala lain? Itu kendala saya itu di situ, Pak. Baik. Kendala saya di situ. Kemudian saya tanyakan, Pak. Di dalam penulisan daftar tabel, gambar, dagan atau mungkin yang lain, itu kok itu yang depan ada misalnya 2.1, 3.2 dan seterusnya. Yang 3 itu berarti bab gitu Pak maksudnya. Tadi saya lihat saya melihat di buku-buku referensi saya di perpustakaan pribadi itu kok begitu. Jadi yang depan itu bab, kemudian urutan gambarnya, begitu tak maksudnya Pak. Ini saya bertegas saja. Mohon arahnya atau informasinya, Pak. Betul begitu, Pak. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Inayahwati. Semoga sehat ya Bu ya, sehat selalu. Bapak Ibu semua semoga sehat selalu. Memang zaman sekarang banyak yang nggak fit ini. Kadang saya juga sering batuk gitu ya. Mungkin yang pertama saya respon dulu, nanti ditambahkan oleh Pak Suhardi. Yang pertama adalah tentang mungkin ada saran dan masukan dari tim kami ya. Kalau kita bantu edit sementara belum bisa Bapak Ibu karena peserta kita setiap bulannya nambah terus gitu ya, belum bisa. Tapi Bapak Ibu sesungguhnya bisa minta bantuan, kan ada reviewnya di review oleh tim kami atau saya atau Pak Ardi. Mungkin bisa anaknya, suaminya gitu, biasanya bisa, insya Allah bisa bantu lah. Karena kalau masih salah lagi pasti nanti akan disampaikan kekurangannya. Karena memang boleh dibantu kawan juga boleh Ibu. Jadi mohon maaf kalau mengeditkan belum bisa karena tim kami terbatas dan pesertanya masih menambah terus setiap bulannya, jadi belum bisa gitu ya. Tapi kami tetap akan tunggu terus sampai dengan selesai Ibu, tidak masalah gitu ya. Mungkin itu dari saya. Masalah tabel atau gambar ataupun yang lainnya biasanya ada 3.1, 2.1 dan yang lainnya 2 itu adalah babnya, biasanya bab 2 gitu ya. Kalau di bab 2 maka 2.1, 2.2 dan seterusnya. Titik 1 adalah urutan dimulai bab itu. Jadi kalau satu bab itu cuma ada satu atau tabel gitu ya, berarti tabel 2.1 kalau di bab 2 atau 3.1 dan seterusnya. Mungkin itu dari saya. Mas Wardi mungkin menambahkan? Monggo. Ya. Kebetulan saya langsung buka nih laporan best practice-nya Bu Ida Inayahwati dan hampir sudah 90% sudah bagus Bu. Sudah selesai menurut saya. Dan ini yang ada koreksiannya itu ada pada, dan sudah benar Bapak Ibu Ida. Nah, saya coba share screen saja supaya jelas ya Bu ya. Laporan best practice template, oke nih. Ah ini dia. Ini ya laporan best practice-nya Bu Ida. Nah, ini sudah benar nih Bu. Kalau tabel itu di atas, tabel 1.11 ini adalah menunjukkan babnya. Satu yang kedua menunjukkan ini adalah tabel pertama yang ada pada bab itulah, yang bab itu pada bab 1. Jadi tabel 1.1. Jika ada tabel nanti lagi pada bab 2 gitu ya. Nah, ini adalah gambar. Gambar 1.1 ini ada di bawah ya. Sudah benar Ibu sebenarnya? Sudah hampir 90% sudah benar. Ini bukan, sorry. Yang saya share bukan milik Bu Ida. Mana ya? Oh ini. Nah ini sudah benar Bu Ida terkait dengan ini adalah pada bab 4 kan? Pada bab 4 kemudian Ibu ini adalah ada gambar. Nah, gambar berarti harusnya di sini 4.1. Nah, gambar pertama itu ada pada bab 4. Nah, harusnya ini adalah gambar pertama pada bab 4 ini. Berarti 4.1 yang pertama. Lalu jika ada gambar selanjutnya berarti 4.2, 4.3 dan seterusnya. Oh, ini hanya sedikit saja. Oke.
Dan nanti jika untuk mungkin ada salah, kalau ada salah satu ataupun dua huruf ataupun kata, biasanya kami benarkan gitu ya Bu ya. Jadi tidak semua kami main coret-coret gitu kan. Nah, ini tabel 4.4. Nah, sudah benar Bu Ida. Jadi sudah secara struktur dan komponen isi sudah oke. Laporan best practice-nya. Itu Pak Randi. Baik, mungkin bisa dilanjut pertanyaan di kolom chat, Pak Suhardi. Baik, yang di kolom chatting ini ada beberapa yang sudah menampilkan judul. Sesungguhnya judul yang Bapak Ibu tampilkan sudah 100% kalau saya bilang itu sudah benar, karena dasar dari best practice adalah hal yang pernah Bapak Ibu lakukan, ya, hal yang pernah Bapak Ibu lakukan yang memiliki dampak. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu bisa merenungi kembali apa yang pernah saya lakukan ya selama saya menjadi guru, selama saya menjadi kepala sekolah, selama Bapak Ibu menjadi pengawas. Tentu banyak sekali yang pernah Bapak Ibu lakukan kan, dan yang memiliki dampak positif. Itulah yang Bapak Ibu akan tulis dalam best practice ini. Nah, sudah banyak tadi contoh judul-judul yang Bapak Ibu sudah tampilkan. Lalu, nah itu yang Bapak Ibu buat dalam bab 1 adalah latar belakang, kemudian lanjut pada bab 2 pada bagian kajian pustaka. Kajian pustaka ini tentunya merujuk pada apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dan dampaknya apa. Nah, itu yang Bapak Ibu kaji secara kajian pustaka. Tidak perlu detail banget gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan bagian umumnya saja. Seperti tadi sudah ditanyakan, apakah perlu saya masukkan bagian ataupun pemikiran saya pada kajian pustaka. Sesungguhnya boleh saja Ibu. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan satu pengertian media pembelajaran misalkan. Media pembelajaran 1 menurut A, media pembelajaran menurut B. Silahkan jika Bapak Ibu ingin simpulkan, dan memang seharusnya Bapak Ibu simpulkan berdasarkan dua pengertian ataupun pendapat di atas bahwa media pembelajaran adalah. Nah, silahkan disampaikan pendapat Ibu berdasarkan teori ataupun ahli di atas, gitu ya. Kemudian pembelajaran dakon, kadang dakon for configuration. Nah ini judul Bapak Ibu, jika memang itu adalah singkatan, ya singkatan misalkan pemanfaatan TGT misalkan, ataupun media aplikasi ataupun penerapan media pembelajaran ataupun model pembelajaran Teams Games Turnamen gitu ya. Kemudian Bapak Ibu singkat dengan TGT. Jadi silahkan ditampilkan saja secara lengkapnya agar judul itu tidak ada pertanyaan lagi ataupun tidak berupa singkatan. Kalau akronim boleh. Nah, akronim itu kan misalkan seperti peluru kendali gitu kan, rudal gitu boleh. Nah, gitu ya. Tapi kalau singkatan satu huruf itu sebaiknya dijelaskan saja. Nah, dakon for configuration ini boleh Bapak Ibu tampilkan pada judul. Nah, inilah yang Bapak Ibu jelaskan nanti pada kajian pustaka agar apa ini dakon for configuration ini. Nah, gitu kan orang kan bertanya. Orang kan bertanya nanti maksud yang Bapak Ibu terapkan gitu kan. Maksud yang Bapak Ibu pernah terapkan di sekolah kah, di kelas kah? Nah, untuk meningkatkan hasil belajar gitu. Dakon for configuration ini dasar teorinya bagaimana? Tentunya Bapak Ibu sendiri yang tahu apa ini dakon ini. Kalau saya sendiri secara saya baca judulnya nggak tahu saya Bu. Nah, itulah yang Bapak Ibu perlu jelaskan pada kajian pustaka. Nah, tentu yang apakah ini termasuk media pembelajaran? Dakon for configuration ini termasuk dalam apa ini, makanan kah ataupun strategi kah? Ini yang Ibu harus jelaskan. Lalu pernah ikut bulan Oktober.
Nah, Bapak Ibu, untuk laporan best practice ini sesungguhnya kemarin sudah saya jelaskan dan beberapa bulan yang lalu tadi juga Bu Ida dari Januari bimbingan. Nah, apakah kami bimbing sampai dengan selesai? Sampai selesai Bapak Ibu. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah, karena memang laporan itu ataupun sebuah karya tulis ilmiah nggak mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari gitu, 1 minggu gitu. Agak di luar logika rasanya Bapak Ibu selesai membuat sebuah laporan itu dalam 1 minggu gitu. Jadi ya step by step, 1 minggu selesaikan judul bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai dengan lampirannya nanti. Nah, kalau belum selesai pada bulan ini, kita akan bimbing terus sampai selesai pada bulan-bulan berikutnya. Itu Pak Randi dan saya kembalikan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sore ini kami cukupkan, artinya Bapak Ibu tetap bisa bimbingan di grup, khususnya bab 2, karena seringkali bab 2 mencari daftar pustaka atau rujukan ya, rujukan biasanya bingung gitu ya, atau mungkin membuat kata kuncinya apa Pak gitu. Boleh ditanyakan di grup, nanti akan dibantu Pak Hewan, saya atau Pak Suwari nanti akan memberikan masukan. Oh, kata kunci ketika Bapak Ibu judulnya ini, ketika kesulitan saya berikan masukan, oh kata pakai ini saja yang dicari gitu ya. Mungkin itu dulu. Biasanya dalam proses menuliskan kajian pustaka salah satu yang agak tersendat biasanya. Kalau sudah menuliskan sesuatu yang Bapak Ibu sudah lakukan, biasanya lebih mudah daripada kajian pustaka harus mencari sumber sana sumber sini, masih berpikir kerangkanya. Nanti boleh ditanyakan di grup. Jadikan grup itu suatu media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berdiskusi dan bersharing dengan kami. Karena bisa jadi yang menjawab bukan hanya saya, Pak Suwardi ataupun Pak Hewan, bisa juga Bapak Ibu yang lain terkadang ada judul yang sama atau punya ide tertentu, itu juga bisa saling membantu. Pastinya banyak ilmu yang bisa kita kembangkan dari sana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Suwardi sudah hadir di sore hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang belum terjawab, bisa lanjut di grup WhatsApp. Kita jumpa lagi di hari Minggu depan di jam dan waktu yang sama. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.